Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Post with the fans. Post with the post with the fans. Post with the Jadi, pengelolaan pemeliharaan mesin pada pabrik kimia merupakan aspek kritis di mana sifat operasionalnya yang kontinu dan melibatkan bahan-bahan berbahaya di mana kegagalan peralatan dapat berdampak besar nih pada keselamatan, lingkungan, dan kerugian finansial yang signifikan. Lalu, strategi pemeliharaan preventif dan prediktif berfungsi sebagai tulang punggung untuk menciptakan keandalan yang tinggi dan meminimalkan downtime produksi yang tidak terencana. Yang pertama ada pemeliharaan prediktif atau PDM. PDM itu adalah pendekatan berbasis data yang memanfaatkan teknologi modern untuk memantau kondisi aset secara real time, seperti getaran, suhu, dan tekanan yang memprediksi kapan pemeliharaan itu diperlukan. Yang pertama ada pemantauan kondisi berbasis sensor atau IoT, pemasangan sensor getaran dan suhu pada motor, pompa, dan agitator untuk mendeteksi anomali yang mengindikasikan kerusakan dini. Lalu yang kedua, analisis oli dan wear debris. Pengambilan sampel oli secara berkala dari peralatan kritis untuk dianalisis guna mendeteksi kontaminan atau partikel logam yang menunjukkan keausan internal pada mesin atau gearbox. Lalu yang ketiga, akustik monitoring. Pengelolaan teknologi akustik untuk mendengarkan suara abnormal dari kebocoran katup atau kerusakan bearing. Lalu yang terakhir ada analitik data dan AI. Data dari berbagai sensor diintegrasikan ke dalam sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi atau CMMS atau platform analitik yang menggunakan algoritma AI atau machine learning untuk memprediksi sisa umur pakai aset. Manfaatnya, yang pertama, optimalisasi waktu operasional, yaitu mengurangi downtime dengan menjadwalkan perbaikan hanya ketika diperlukan. Jadi bukan berdasarkan jadwal tetap. Yang kedua, penghematan biaya, yaitu menghindari perbaikan darurat yang mahal dan pemborosan suku cadang akibat penggantian yang terlalu dini. Yang ketiga, yaitu peningkatan keandalan aset, yaitu memungkinkan deteksi dini masalah yang mungkin terlewatkan oleh infeksi visual sehingga meningkatkan keandalan pabrik secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang pemeliharaan preventif atau PM. Pabrik kimia jadwal bulanan atau tribulanan sering diterapkan untuk peralatan kritis seperti reaktor dan pompa. Yang pertama, inspeksi dan servis rutin, yaitu penjadwalan pemeriksaan visual dan fungsional secara ketat untuk mendeteksi tanda-tanda awal korosi, kebocoran, atau keausan pada pipa, bejana tekan, dan pompa. Ini dilakukan berdasarkan waktu kalender atau jam operasional. Kemudian yang kedua, pelumasan dan penggantian komponen, yaitu melakukan pelumasan berkala pada bearing, seal, dan komponen bergerak lainnya, serta penggantian filter dan gasket yang habis masa pakainya untuk memastikan fungsi optimal. Yang ketiga, kalibrasi instrumen, yaitu kalibrasi rutin sensor tekanan, suhu, dan aliran sangat penting untuk memastikan kontrol proses yang akurat dan aman. Yang terakhir, analisis risiko, yaitu PM diterapkan secara selektif pada peralatan yang tingkat risikonya tinggi atau kritis, di mana kegagalan dapat menyebabkan konsekuensi parah. Selanjutnya untuk manfaat di sini tuh yang pertama ada mengurangi kemungkinan kegagalan katastrofik yang dapat menyebabkan insiden keselamatan atau lingkungan. Yang keduanya ada memperpanjang umur aset dan menjaga efisiensi operasional. Lalu yang terakhir, yang ketiga, memfasilitasi perencanaan sumber daya atau suku cadang dan tenaga kerja yang lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis pengelolaan. Di pabrik kimia, strategi yang paling efektif adalah pendekatan holistik yang mengintegrasikan PM, PDM, dan seringkali menggunakan metodologi RCM. Yang pertama ada prioritas aset, yaitu mengidentifikasi mesin mana yang paling kritis terhadap produksi dan keselamatan. Aset kritis, misalnya reaktor, kompresor utama, idealnya menerapkan strategi PDM yang canggih. Sementara aset pendukung dapat menggunakan PM terjadwal yang lebih sederhana. Selanjutnya yang kedua, manajemen data terpusat menggunakan CMMS atau sistem manajemen kinerja aset atau juga yang disebut dengan Asset Performance Management
APM untuk mengelola jadwal PM dan data sensor PDM, memastikan keputusan pemeliharaan berbasis informasi yang akurat. Yang ketiga, pelatihan tim, yaitu memastikan tim pemeliharaan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menginterpretasikan data prediktif dan melakukan tindakan perbaikan yang tepat waktu. Dengan demikian, pengelolaan pemeliharaan di pabrik kimia yang mengadopsi kedua strategi ini dapat mencapai keseimbangan Antara kepatuhan terhadap jadwal pemeliharaan rutin dan respon yang gesit terhadap kondisi mesin aktual yang pada akhirnya meminimalkan downtime dan menjaga keandalan operasi yang aman. Oke guys, demikian penjelasan materi kami. Thank you and see you guys!